Makna penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada acara Puncak Kongres Pemuda II memiliki makna penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makna penting Ikrar Sumpah Pemuda sebagai berikut. 1. Penguat semangat perjuangan kemerdekaan. Pengaruh kolonial Belanda yang dominan pada masa itu dinilai telah menghambat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk meneguhkan semangat mewujudkan Indonesia merdeka. 2. Pengukuhan semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menegaskan persatuan bangsa merupakan sesuatu yang mutlak. Berbekal semangat kebangsaan dan persatuan, bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di seluruh penjuru dunia. 3. Pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bertujuan untuk menyatukan gagasan para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang, daerah, dan budaya. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat pemersatu, tetapi juga menjadi ciri dan identitas bersama. 5. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda memiliki arti penting dalam dinamika perjuangan bangsa menuju cita-cita Indonesia merdeka. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut mengandung nilai-nilai penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Ikrar Sumpah Pemuda mengandung nilai persatuan. Nilai ini tercermin dari upaya organisasi-organisasi pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan untuk menyatukan pandangan menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan rasa kecintaan terhadap Indonesia. Sikap ini tercermin dalam kesetiaan para pemuda dalam upaya membela tanah airnya. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi bukti kecintaan para pemuda terhadap bangsanya. Yang ketiga, semangat kebangsaan. Peristiwa Sumpah Pemuda secara tidak langsung telah meneguhkan pentingnya semangat kebangsaan atau nasionalisme. Pernyataan satu nusa, bangsa, dan bahasa dalam Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan kesadaran para pemuda sebagai sebuah bangsa. 4. Toleransi. Sumpah Pemuda menunjukkan adanya sikap menghargai perbedaan, toleransi, keragaman suku, daerah, agama, dan pandangan yang dimiliki para pemuda tidak menyurutkan semangat mereka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 5. Semangat persaudaraan. Sumpah Pemuda dilandasi semangat persaudaraan yang ditunjukkan oleh para pemuda Indonesia. Meskipun berasal dari organisasi, suku, dan daerah berbeda, para pemuda tetap mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan. 6. Rela berkorban. Perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tidak terlepas dari sikap rela berkorban yang memiliki para pemuda. Sikap ini merujuk pada kerelaan para pemuda untuk memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran demi kepentingan bangsa. C. Peneguhan jiwa kebangsaan. Sumpah Pemuda membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Ikrar Sumpah Pemuda makin menggelorakan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Setelah pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda, aktivitas pemuda terutama dalam upaya menyebarkan semangat nasionalisme makin meningkat. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses peneguhan jiwa kebangsaan. 1. Dinamika perjuangan pemuda. Pada 1928, para pemuda berjuang dengan semangat kebangsaan untuk membangun Indonesia merdeka. Semangat para pemuda untuk mengembangkan perkumpulan-perkumpulan politik yang berlandaskan rasa kebangsaan pun makin meningkat. Pada periode 1930-an, bermunculan organisasi politik, salah satunya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tidak hanya organisasi bercorak politik, semangat Sumpah Pemuda juga mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pemuda bercorak keagamaan. Beberapa organisasi pemuda Islam yang berbentuk pada masa itu antara lain Jong Islamic Jemaat atau JIP, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Ansar
Kesatuan yang terkandung dalam Ikrar Sumpah Pemuda mendasari organisasi perempuan untuk meningkatkan kesadaran nasional. Semangat tersebut mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk mengadakan Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta pada 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres ini diadakan atas inisiatif 7 organisasi perempuan, yaitu Wanita Utomo, Putri Indonesia, Aisyah, Wanita Taman Siswa, Jong Islamiten Bond Demes F. Deling atau Jibda, Jong Java Majes Kring, dan Wanita Katolik. Penyelenggaraan Kongres Perempuan 1 bertujuan mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia dan dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera. Adapun susunan panitia dalam Kongres Perempuan 1 sebagai berikut. Kongres Perempuan 1 menghasilkan beberapa keputusan penting. Keputusan tersebut antara lain mendirikan Badan Pemufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, mendirikan dana belajar untuk anak perempuan yang kurang mampu membayar biaya sekolah, memajukan kegiatan kepanduan putri, serta mencegah pernikahan di bawah umur. 3. Volksraad sebagai forum aspirasi politik. Volksraad merupakan dewan rakyat yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada 16 Desember 1916. Pembentukan ini diatur dalam Regerings Reglement Bab 10. Volksraad dibentuk sebagai penasihat gubernur jenderal Hindia Belanda, bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Terdapat 3 upaya yang memiliki peran besar dalam tubuh Volksraad pada periode 1930 sampai 1942. Yang pertama, pembentukan Fraksi Nasional. Fraksi Nasional dibentuk pada 27 Januari 1930 di Jakarta. Pembentukan fraksi ini dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrim. Ia merupakan ketua perkumpulan kaum Betawi yang menjadi salah satu wakil dalam Volksraad. Pembentukan Fraksi Nasional didasarkan atas faktor-faktor berikut. A. Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi politik di luar Volksraad, terutama PNI. B. Anggapan dan perlakuan sama yang ditunjukkan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi yang bersikap kooperatif dan non-kooperatif. C. Pembentukan Vaderlandse Club FC yang dianggap menghalangi pelaksanaan etis beleid. 2. Pengajuan petisi Sutarjo. Sutarjo Kartoadikusumo merupakan Ketua Persatuan Pegawai Bustur atau Pamong Praja Bumi Putra, sekaligus pencetus gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo berisi permohonan agar diselenggarakan suatu musyawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya mempunyai hak yang sama. Petisi Sutarjo kemudian dibahas dalam sidang Volksraad pada 17 September 1936. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan yang berujung pada terpecahnya anggota sidang menjadi 3 kelompok berikut. A. Kelompok Van Helsdingen Noto Soroto. B. Kelompok Soekarjo Wirjo Pranoto. Yang C. Kelompok Suroso. 3. Pembentukan Gabungan Politik Indonesia. Gagasan membina kerjasama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi kembali muncul pada 1939. Munculnya gagasan tersebut didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, gagalan Petisi Sutarjo. Yang B. Sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. C. Makin gawatnya situasi internasional akibat perkembangan fasisme.